البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan kemarin, alhamdulillah kita telah masuk pada khatimah yang disebutkan di sini beberapa syubhat berhubungan dengan merebaknya pemahaman Asy'ariyah. Bahkan sampai diklaim persentase mereka mencapai 50% kaum, mencapai 95% kaum muslimin. Dan telah kita jawab tentang syubhat yang pertama ini. Dan juga kita telah masuk di awal syubhat yang kedua, yaitu berhubungan dengan bagaimana dihukumi batil padahal teladan mereka adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Tayyib. Dan telah kita bahas jawaban secara global. Bagaimana inti dari jawaban ini? Indahnya Ja'far. Nah, inti dari jawaban kemarin yaitu bahwasannya Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri dan keseluruhan imam-imam kaum muslimin, tidaklah ada satu pun di antara mereka yang mengklaim bahwasanya diri mereka itu maksum, terjaga dari kesalahan. Berarti kalau mereka sendiri tidak berani untuk mengklaim hal tersebut, maka berarti orang lain pun tidak boleh berkeyakinan adanya kemaksuman pada imam-imam tersebut. Sehingga kita tidak boleh berdalil tentang kebenaran suatu perkara dengan apa? Dengan tokoh yang menyerukannya. Tapi hendaknya berdalil dengan Al-Quran maupun As-Sunnah dan pemahaman para salaf. Itu intinya. Sekarang kita baca kelanjutan dari penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Thumma inna ha'ula'il mutaakhirin alladzina yantasibuna ilaihi lam yaqtadu bihi al-iqtida' alladhi yanbaghi an yakunu alaihi. Fadhalika anna Abul Hasan kana lahu marahilu thalath fil aqidah. Kemudian sungguhnya orang-orang mutaakhirin tersebut yang menisbahkan dirinya kepada Abul Hasan Al-Asy'ari tidaklah meneladani dengan sebenar-benar peneladanan. Mereka tidak meneladani Abul Hasan sebagaimana yang seharusnya mereka lakukan. Kenapa ikhwani fillah? Karena Abul Hasan sendiri di dalam akidah dia mengalami 3 tahapan. Jadi berpindah dari satu keyakinan ke keyakinan lain. Al-marhalatul ula, tahapan yang pertama, marhalatul i'tizal. Tahapan di mana Abul Hasan berkeyakinan Mu'tazilah. I'tanaqa madhhabal Mu'tazilah 40 aman yuqarriruhu wa yunadhiru alaih. Dia
menganut mazhab Mu'tazilah ini selama 40 tahun. Beliau membahas dan bahkan berdebat untuk membela mazhab Mu'tazilah tadi. Dan akhirnya tsumma raja'a anhu, kemudian beliau merujuk dari mazhab tersebut. Wa sarraha bi taqlilil Mu'tazilah wa balagha fi radd 'alaihim. Ya, dia rujuk meninggalkan mazhab Mu'tazilah dan secara tegas menyatakan bahwasanya Mu'tazilah itu sesat. Dan bahkan mubalaghah, yaitu betul-betul berusaha untuk membantah orang-orang Mu'tazilah. Ini marhalah yang pertama, yaitu dia bermadhab Mu'tazilah selama berapa? 40 tahun ya Pak. Kemudian meninggalkannya. Al-marhalatu tsaniyah, kemudian tahapan yang kedua, marhalatun bainal i'tizalil mahdhi wa sunnatil mahdah. Yaitu tahapan pertengahan antara tahapan murni berpaham Mu'tazilah dan berpemahaman sunnah. Jadi dia tidak mengambil Mu'tazilah secara murni, tidak pula mengambil sunnah secara murni. Taib. Salaka fiha tariqa Abi Muhammad Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Beliau menempuh pada tahapan ini metode Abu Muhammad Abdullah bin Sa'id bin Kullab, yang lebih dikenal dengan Ibnu Kullab, dan madhab dia adalah madhab Kullabiyah. Jadi marhalah yang kedua ini dia tengah-tengah pada posisi yang menunjukkan beliau dalam kebingungan. Sudah mengetahui madhab Mu'tazilah sesat, tapi tidak mampu untuk melihat bahwasanya seharusnya dia itu meninggalkan Mu'tazilah secara sempurna dan berpemahaman sunnah. Cuman dia tempuh jalan tengah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa, wal Asy'ari, yani Abul Hasan maksudnya, wa amthaluhu barzakha baina as-salafi wal jahmiyati, akhadhu min ha'ula'i kalaman sahihan wa min ha'ula'i usulan aqliyatan dhannuha sahihatan wa hiya fasidah. Atau barzakhun bagus. Al-Asy'ari dan yang semisalnya barzakhun sebagai khabar. Asy'ari dan orang-orang semisal dia adalah pembatas, yaitu tengah-tengah antara salaf dan jahmiyah. Mereka mengambil dari kalangan salaf perkataan yang benar, dan mengambil dari orang-orang jahmiyah dasar-dasar kaidah secara akal yang mereka anggap benar padahal rusak. Jadi mereka berusaha untuk menggabungkan Jadi dia campur antara mazhab Jahmiyah dan mazhab Salaf. Dan pada marhalah inilah yang kemudian tersebar sampai sekarang, yaitu dengan pemahaman yang dinisbahkan kepada beliau, karena beliau yang meraciknya. Beliau yang meracik ini mazhab Jahmiyah, ini mazhab Salaf, kemudian dia racik jadinya mazhab Asy'ariyah. Yang metode dia tempuh seperti gurunya, yaitu Ibnu Kullab. Cuman ada sedikit perbedaan dengan mazhab Kullabiyah. Kemudian al-marhalatu tsalitsah, tahapan yang ketiga, marhalatu i'tinaqi madhhabi ahli sunnah wal hadits muqtadiyan bil Imam Ahmad bin Hanbal
rahimahullahu kama qarrahu fi kitabih Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Tahapan yang ketiga, beliau memeluk mazhab ahli sunnah dan ahli hadis, meneladani metode Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam berakidah, sebagaimana beliau terangkan di dalam kitabnya Al-Ibanah an Usulid Diyanah wa huwa min akhiri kutubihi aw akhiriha. Wa huwa min akhiri kutubihi aw akhiruha. Dan kitab ini adalah termasuk di antara kitab-kitab beliau yang akhir atau bahkan yang memang terakhirnya. Nah, pada kitab Al-Ibanah inilah beliau terangkan mazhab beliau, keyakinan beliau, yang merupakan rujuk beliau dari pemahaman-pemahaman menyimpang sebelumnya, dan kembali kepada mazhab salaf. Qala fi muqaddimatihi ja'ana ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kitabin aziz la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Dalam muqaddimah kitab Ibanah ini beliau katakan telah datang kepada kita, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa kitab yang mulia, tidak datang di dalamnya kebatilan dari depan maupun belakangnya. Tanzilun min hakimin hamid, turun dari sisi zat yang maha bijaksana dan maha terpuji. Jama'a fihi ilmal awwalin wa akmala bihi al-fara'id wad din. Beliau terkumpul di dalamnya ilmu orang-orang terdahulu dan sempurna dengannya kewajiban-kewajiban dan agama. Fahuwa siratullahil mustaqim, dan itu adalah jalan Allah yang lurus, yaitu Al-Quran, wa habluhul matin, dan tali agamanya yang kokoh. Man tamassaka bihi naja wa man khalafahu dhalla wa ghawa wa fil jahli taradda. Siapa saja yang berpegang teguh dengannya maka akan selamat, dan siapa saja yang menyelisihinya akan sesat dan menyimpang, dan akan terjatuh di dalam kejahilan, terpuruk di dalam kejahilan. Wa hatta Allah fi kitabih 'ala at-tamassuki bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala dorong di dalam kitabnya tersebut agar kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa qala 'azza wa jalla wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum 'anhu fantahu. Apa saja yang Rasul datang kepada kalian dengannya maka ambillah, dan apa saja yang beliau larang kalian darinya maka berhentilah. Sehingga dari sini ya khonifillah, tidak mungkin seorang dikatakan beramal dengan Al-Quran, berpegang teguh dengannya sampai dia mengambil sunnah sebagai pedoman. Ila anqala fa amarahum bi ta'ati rasulih kama amarahum bi ta'atih. Maka Allah perintahkan kepada manusia agar mereka mentaati Rasulnya sebagaimana Allah perintahkan mereka untuk taat kepadanya, yaitu kepada Allah. Wada'ahum ila tamassuki bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam kama amarahum bil amali bi kitabih. Dan Allah perintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah nabinya sebagaimana Allah memerintahkan untuk beramal dengan kitabnya. Ini muqaddimah terkandung di dalamnya akhwani fillah taq'id, yaitu penetapan kaidah yang hendaknya ditempuh oleh setiap muslim, yaitu mengembalikan perkara agamanya kepada Al-Quran yang merupakan sumber hidayah. Kemudian ditegaskan bahwasanya dalam Al-Quran pun kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah, sehingga tidak mungkin antara Al-Quran dan sunnah dipisah-pisah. Maka wajib untuk apa? Untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah serta beramal dengannya. Fanabadha kathirun mimman ghalabat syaqawatuhu wastahwadha alaihim syaitan sunan Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam wara'a dhuhurihim. Kemudian ternyata kebanyakan dari orang-orang yang kecelakaan mereka sudah mendominasi,
dan terseret oleh bujuk rayu syaitan. Mereka meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melemparkannya di belakang punggung-punggung mereka. Wa'adalu ila aslafin lahum qalladuhum bidinihim. Dan mereka beralih kepada pendahulu-pendahulu mereka dan membebek dengan agama mereka. Tidak mau mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tapi beralasan dengan agama nenek moyang yang terdahulu. Wadanu bidiyanatihim, dan mereka beragama dengan agama mereka, agama nenek moyang. Wa abtalu sunan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menolak, menyatakan batil sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa rafaduha, mereka menolaknya. Wa ankaruha, dan mengingkarinya. Wa jahaduha iftira'an minhum 'ala Allah samad, tidak mau menerima. Nah, rafadu, angkaru, jahadu, secara umum sama, yaitu bentuk penolakan, tidak mau menerima apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala yang mereka ada-adakan. Fadallu wa ma kanu muhtadin, sungguh mereka telah tersesat dan tidaklah mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi keadaan manusia akhwanifillah setelah berlalu kurun terbaik, semakin bermunculan banyak bid'ah di dalam akidah. Tsumma dzakara rahimahullah usulan min usulil mubtadi'ah wa asyara ila butlaniha. Kemudian beliau rahimahullah dalam kitab Ibanah tersebut menyebutkan pokok dari pokok-pokok ahli bidah dan mengisyaratkan tentang batilnya sebagai bentuk taubat. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, fa in qala qail qad ankartum qaulal mu'tazilati wal jahmiyati wal haruriyati wal rafidati wal murji'ah fa'arifuna fa'arifuna qaulakum alladhi bihi taqulun wa diyanatakum allati biha tadinun. Tadinun. Kemudian beliau menyebutkan pokok-pokok ahli bidah dan mengisyaratkannya, dan mengatakan, apabila seorang mengatakan kalian telah mengingkari pendapat Mu'tazilah, pendapat Jahmiyah, pendapat orang-orang Khawarij, Rafidhah, Murji'ah, semuanya telah diingkari firqah-firqah besar itu, maka fa'arifuna qaulakum, beritahu kepada kami pendapatmu apa, alladzi bihi taqulun, yang kalian berucap dengannya, wa diyanatakum allati biha tadinun, dan agama kalian yang kalian beragama dengannya. Nah, baru setelah itu beliau jelaskan akidah yang beliau pegang. Hilalahu, katakan kepadanya, qauluna alladzi naqulu bihi wa diyanatuna allati nadinu biha at-tamassuku bi kitabi rabbina azza wa jalla wa bi sunnati nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Inilah agama kita yang kita katakan dan kita peluk, yaitu berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Wa maruya 'ani sahabati wa tabi'in wa a'immatil hadits, dan apa saja yang diriwayatkan dari para sahabat, para tabi'in dan imam-imam ahli hadits. Wa nahnu bidzalika mu'tasimun, dan kita terhadap semua itu berpegang teguh. Wa bima kana yaqulu bihi Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal naddarallahu wajhahu wa rafa'a darajatahu wa adzala matubatah. Dan kami beragama atau berakidah dengan perkara yang diyakini oleh Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Karena beliau imam ahli sunnati wal jamaah yang tidak diketahui penyimpangan di dalam akidah-akidahnya. Semoga Allah memperbagus wajahnya dan mengangkat derajatnya serta memperbanyak pahalanya. Wa bima kana yaqulu bihi Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal
qailun, yaitu kita berpendapat sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal. Waliman khalafa qawlahu mujanibun, dan kami terhadap orang yang menyelisihi beliau menjauhi. Li'annahu al-imamul fadil ar-ra'isul kamil, thumma athna alaihi bima azharallahu ala yadihi minal haqqi wa dzakara thubutas sifat wa masail fil qadar wasyafa'ah wa ba'd as-sam'iyyat wa qarra dzalika bil adillati an-naqliyah wal aqliyah. Nah, dikarenakan Imam Ahmad adalah seorang pimpinan yang sempurna. Maksudnya dari kalangan manusia yang memiliki kekokohan luar biasa dibandingkan yang lain. Bukan maksudnya sempurna tanpa memiliki kesalahan sedikit pun. Jelas semuanya yakin tidak ada yang sempurna seperti itu. Kemudian beliau memberikan pujian terhadap Imam Ahmad dengan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala nampakkan dengan sebab beliau yang berupa kebenaran yang beliau bela, manhaj ahli sunnah yang beliau tegakkan. Baru kemudian beliau menegaskan tentang sabitnya sifat-sifat bagi Allah dan permasalahan takdir yang diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah. Karena termasuk salah satu kesempurnaan taubat afanillah, ya, dia harus menjelaskan perkara yang dulu dia yakini keliru dan jelaskan sisi apa yang hak itu bagaimana. Di antara keyakinan jelas yang tersesat padanya Mu'tazilah adalah permasalahan sifat-sifat. Mereka sama sekali tidak mau menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah takdir, karena di antara prinsip Mu'tazilah apa? Mereka tidak beriman terhadap takdir yang diistilahkan dengan apa? Yang diistilahkan oleh mereka dalam usulul khamsah apa? Iman terhadap takdir itu maksudnya apa? Dengan istilah khusus apa Umar? Al-adl. Kebatilan mereka dalam masalah takdir diistilahkan dengan al-adl. Padahal bukan keadilan, bahkan kezaliman mereka. Juga tentang syafaat, karena Mu'tazilah tidak beriman tentang syafaat terhadap ahli kabair. Wa ba'd as-sam'iyyah, dan sebagian berita-berita yang datang dalam Al-Quran maupun As-Sunnah yang dianggap oleh orang-orang Mu'tazilah tidak sesuai dengan akal. Misalnya apa? Yang sering disebutkan dalam kitab akidah, misalnya didatangkannya maut kelak di hari kiamat dalam bentuk seekor kambing. Kemudian kisah tentang dipukulnya malaikat maut oleh Nabi Musa. Kenapa hadis-hadis ini disebutkan dalam kitab-kitab akidah secara khusus? Karena untuk membantah orang-orang Mu'tazilah. Bahkan hal-hal yang jelas seperti pada zaman ini. Seperti apa? Hadis tentang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencelupkan lalat yang masuk ke bejana. Kalau suatu bejana berisi air dihinggapi lalat, sudah celupkan sekalian. Orang-orang Mu'tazilah mengingkari hal tersebut. Saya mengatakan bahwasanya saya lebih condong kepada perkataan orang-orang kafir, dokter-dokter kafir daripada hadis ini. Ini contoh. Wa qarra dzalika bil adillati an-naqliyah wal aqliyah, dan beliau tetapkan hal itu semua dengan dalil-dalil naqli. Apa yang dimaksud dengan dalil naqli? Indah ibarat adillah naqliyah itu maksudnya apa? Dalil dari Alkitab was Sunnah dinamakan dengan naqli. Kenapa? Karena berdasarkan penukilan. Dinamakan naqli karena apa? Berdasarkan penukilan. Kita tidak bisa ngarang sendiri. Menukil dari Alkitab maupun As-Sunnah. Atau juga diistilahkan dengan dalil apa? Sam'i, sama. Ya. Jangan sampai lupa lagi. Kemudian aqliyah, yaitu dalil yang berdasarkan apa?
berdasarkan pemahaman akal yang sehat. Bukan berarti kemudian kok menetapkan dalil berdasarkan akal, tidak. Maksudnya di sini ya adilah naqliyah dan aqliyah disebutkan secara Alkitab dan Sunnah, bagaimana dalilnya juga dengan metode pemahaman secara akal, bahwasanya hal itu tidak bertentangan dengan akal sehat. Dikarenakan akal yang sehat tidak akan mungkin bertentangan dengan dalil yang sahih. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya Abu Hasan Al-Asy'ari di marhalah terakhir beliau berkeyakinan bahwasanya perkara yang dia peluk itu ya, sesuai dengan apa yang diyakini oleh para salaf. Qala wal mutaakhirun alladziina yantasibuna ilaihi akhadhu bil marhalati tsaniyah min marahili aqidati. Dan orang-orang dari kalangan mutaakhirin yang mereka menisbahkan kepada ilaihi kepada siapa ini? Maksudnya kepada Abu Hasan. Ya. Menyimak kitab jangan melamun. Ya, kalangan mutaakhirin yang menisbahkan diri kepada Abu Hasan akhadhu bil marhalati tsaniyah. Mereka mengambil pada apa? Pada tahapan kedua dari tahapan akidah beliau. Apa itu tahapan kedua? Mubasyah. Nah, beliau mengambil akidah Jahmiyah, juga mengambil akidah Ahli Sunnah, jadi dicampur. Nah, tidak berani meninggalkan Jahmiyah secara totalitas, tidak juga berani mengambil dari Ahli Sunnah secara totalitas. Jadilah mazhab Asy'ariyah yang sampai sekarang banyak dianut oleh manusia. Waltazamu tariqat ta'wil fi 'amati sifat. Dan mereka ya orang-orang Asy'ariyah, mereka menetapi metode takwil dalam keumuman sifat-sifat. Walam yuthbitu illa sifatis sab'. Mereka tidak menetapkan kecuali sifat-sifat yang 7. Al-madhkurata fi hadzal bait, yang disebutkan dalam bait ini. Hayyun 'alimun qadirun wal kalamu lah iradatun wa kadzaka as-sam'u wal basaru. Iradatun wa kadzaka as-sam'u wal basaru, yaitu hayyun, alimun, qadirun, dan kalam. Kemudian iradah, sama' dan basar. Ini 7 saja sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala khilafin bainahum wa bain ahli sunnati fi kaifiyati itsbatiha. Bersamaan dengan itu, terjadi khilaf antara orang-orang Asy'ariyah dengan ahli sunnah dalam apa? Cara penetapannya. Kenapa? Karena orang-orang Asy'ariyah walaupun menetapkan 7 sifat itu, mereka menetapkannya berdasarkan akal, tidak sebagaimana penetapan ahli sunnah. Walamma dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ma qila fi sya'nil Asy'ariyah, qala wa muraduhum al-Asy'ariyah alladhi yanfuna as-sifatil khabariyah. Wa amma man qala minhum bi kitabil ibanah alladhi sannafahu al-Asy'ari fi akhir umrihi wa lam yadhhar maqalatun tunaqidu dzalik, fa hadza yu'addu min ahli sunnah. Dan yang dimaksud oleh mereka, yaitu ketika para ulama mencela pemahaman Asy'ariyah, yang dimaksud dengan Asy'ariyah adalah orang-orang yang menolak sifat-sifat khabariyah. Menolak sifat-sifat khabariyah, yang mereka menempuh jalan takwil padanya. Adapun orang-orang dari kalangan pengikut Abu Hasan Al-Asy'ari yang berkeyakinan dengan kitab Ibanah yang beliau karang di akhir umurnya, maka tidaklah nampak pendapat yang bertentangan dengan ahli sunnah, sehingga mereka masuk digolongkan dengan apa? Dengan ahli sunnah. Ini.
Jadi kalau seorang menisbahkan kepada Asy'ariyah, berpemahaman Asy'ariyah, maka yang dimaksud adalah pemahaman yang diambil oleh Abul Hasan di marhalah yang kedua. Kenapa? Karena pada marhalah yang ketiga beliau berpemahaman ahli sunnah, sehingga dari sini kita ketahui sebenarnya Abul Hasan sudah berlepas diri darinya. Nah, faqala qabla dzalik wa amma al-Asy'ariyah fa aqsu haula wa qawluhum yastalzimu ta'til yastalzimu ta'til wa annahu la dakhil al-alam wa la kharijah fa kalamuhu ma'nan wahid wa ma'na ayatul kursi wa ayatul dain wa Taurah wal Injil wahid wa hadza ma'lumul fasad bid-darurah. Ini salah satu konsekuensi pemahaman Asy'ariyah. Ya, pemahaman Asy'ariyah adalah apa kebalikan dari mereka. Dan hakikat pendapat mereka ikhwani fillah adalah ta'til, yang melazimkan penolakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan apa kelazimannya bahwasanya Allah itu tidak ada di dalam alam, tidak pula di luar alam. Jadi bingung di mana? Tidak mampu menjawab ketika ditanya aina Allah. Makanya orang-orang yang berpemahaman Asy'ariyah ketika ditanya aina Allah, di mana Allah, mereka paling anti. Mereka paling anti untuk apa ditanya tentang perkara ini. Kenapa? Karena memang paling bingung mereka dalam menjawab ini. Sehingga perkataan mereka, nah konsekuensinya apa? Bahwasanya Allah tidak ada di dalam alam, tidak pula di luar alam. Sehingga sebenarnya tidak ada berarti. Itu konsekuensi pahit yang harus mereka terima. Demikian pula dalam sifat kalam, bahwasanya kalamullah semuanya satu makna. Kenapa? Karena hanya sekedar ibarat saja. Sehingga makna ayat kursi seperti ayat dain dan Taurat, Injil itu satu maknanya. Nah, dan ini perkara yang jelas sekali kerusakannya secara pemahaman orang yang paling mendasar, yaitu secara darurat diketahui kerusakan perkataan seperti ini. Baik. Kesimpulan yang kita ambil pada pertemuan sore hari ini tentang apa? 3 tahapan yang ditempuh Abul Hasan. Dengannya kita ketahui untuk bisa menjelaskan kenapa orang-orang berpemahaman Asy'ariyah dikatakan batil. Karena mereka mengambil pemahaman Abul Hasan pada tahapan yang kedua ketika beliau belum mengambil mazhab Ahlussunnah secara sempurna, tapi masih tercampuri dengan pemahaman Jahmiyah. Baik. Adapun seandainya mereka mengambil marhalah yang terakhir, maka tentu mereka akan berada di atas jalan yang benar. Cuman ternyata tidak, mereka tidak mau mengambil jalan yang ditempuh oleh pimpinannya. Nah, Allahul musta'an. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadza.